Ya, shalom, selamat berjumpa, selamat bertemu teman-teman dalam mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar dan kali ini senang sekali saya boleh bertemu teman-teman dalam ruang virtual untuk membahas mengenai kata sifat dalam bahasa Yunani. Seperti apa ini kata sifat? Mari kita perhatikan di layarnya. Kata sifat itu, tunggu sebentar, saya besarkan dulu tampilannya ya. Oke, kata sifat itu memiliki fungsi untuk membedakan, mengkualifikasikan, atau menjelaskan kata benda. Sehingga dengan demikian, maka dalam bahasa Yunani, kata sifat itu akan selalu berpadanan atau selalu ada di dekat kata benda. Kata sifat dan kata benda adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena fungsi dari kata sifat adalah untuk menjelaskan atau mengkualifikasikan kata benda. Contoh kata sifat dalam bahasa Indonesia adalah misalnya di sini ya, ada kata orang baik ya. Orangnya ini kata benda, baiknya adalah kata sifat atau rumah putih. Rumahnya kata benda, putihnya adalah kata sifat. Selanjutnya juga ada penjelasan yang seperti itu ya. Jadi kata baik di situ adalah kata sifat yang semata-mata menjelaskan kualifikasi dari orang. Sedangkan rumah tersebut adalah kata benda yang dikualifikasikan oleh kata sifat putih. Oke, jika kata sifat dipakai untuk menjelaskan kata benda, maka kata sifat tersebut harus sepadan dengan kata benda itu dalam hal jenis, jumlah, dan kasusnya ya. Jadi unsur-unsurnya harus sama. Sekalipun tidak dalam segala situasi, misalnya ketika kata sifat itu mengikuti tipe fone dan kata bendanya mengikuti tipe kardia atau tipe doksa, ya ini tidak terlalu berpengaruh karena ini hanya mengenai tipe ya. Jadi yang harus sama adalah kasus, jenis, dan jumlah. Tipe meskipun berbeda tidak masalah. Oleh karena itu, kata sifat juga harus memiliki unsur, jenis, jumlah, dan kasus sama seperti kata benda. Nah, perubahan bentuk kata sifat jenis maskulin dan netral mengikuti pola perubahan bentuk kata benda deklensi kedua. Sedangkan kata sifat jenis feminin perubahan bentuknya akan mengikuti pola perubahan bentuk dari kata benda deklensi pertama, tetapi hanya tipe kardia dan tipe fone karena tidak ada tipe doksa untuk kata sifat. Ya. Mari lanjutkan. Ini adalah contoh atau tabel dari unsur-unsur ya, pembagian kata sifat berdasarkan unsurnya ya. Jadi nominatif tunggal, nominatif maskulin tunggal, nominatif maskulin feminin tunggal, nominatif netral tunggal, dan selanjutnya teman-teman boleh perhatikan di sini. Misalnya, nominatif maskulin tunggal ini ya, agatos ya. Agatos artinya baik ya. Genetif maskulin tunggalnya akan jadi agatu, artinya dari baik. Datif maskulin tunggal agatoi, artinya kepada baik. Sama juga dengan yang feminin ya. Nominatif feminin tunggal itu agate, artinya baik. Genetif feminin tunggalnya jadi agates, dari baik. Datif feminin tunggalnya agate, kepada baik, dan seterusnya. Sama juga dengan yang netral ya. Mereka tetap diterjemahkan baik ya, nyana ini baik laki-laki, ini baik perempuan, dan ini baik setengah-setengah. Tidak seperti itu ya. Nah, ini tetap diterjemahkan baik. Lalu bagaimana dengan maskulin, feminin, dan netralnya? Ini akan menentukan bagaimana dia berpadanan dengan kata benda. Jadi kalau dia kata sifat maskulin, misalnya agatos ya, kata sifat nominatif maskulin tunggal. Berarti dia akan berpadanan dengan kata benda nominatif maskulin tunggal yang ada di dekatnya. Itu ya, itu fungsi dari unsur-unsur dalam kata sifat. Untuk keterangan lengkapnya silakan memperhatikan tabel yang sudah ada di layar. Kemudian penggunaan kata sifat ya. Penggunaan kata sifat dalam bahasa Yunani itu memiliki banyak variasi. Berdasarkan gramatika bahasa Yunani, kata sifat dapat dipergunakan dalam 3 posisi, yaitu yang pertama posisi atributif ya. Apa ini posisi atributif? Posisi atributif ya, kata sifat berfungsi atributif jika kata sifat tersebut dianggap menyebabkan suatu kausalitas kata benda yang dimodifikasi. Pada posisi atributif, kata sifat biasanya memakai kata sandang atau artikel
dihubungkan dengan kata benda berartikel, ada 3 jenis penggunaan posisi atributif, yaitu sebagai berikut. Atributif 1, ya. Atributif pertama ada di sini. Jadi rangkaiannya atau rumusnya terdiri dari kata sandang tambah kata sifat tambah kata benda, ya. Ini rumusnya. Kata sandang tambah kata sifat tambah kata benda. Contoh kata ho agathos doulos diterjemahkan hamba yang baik itu. Pada posisi ini penekanannya lebih besar diberikan terhadap kata sifat daripada kata bendanya. Kemudian posisi kedua yaitu atributif kedua, rangkaiannya atau rumusnya adalah kata sandang tambah kata benda tambah kata sandang tambah kata sifat. Contoh, hodulos ho agathos, artinya hamba yang baik itu. Perhatikan pola rumusnya ya teman-teman. Kalau di atas ini hanya kata sifat yang punya kata sandang, kata benda tidak punya kata sandang. Kalau di bawah sini di atributif kedua, baik kata benda maupun kata sifat dua-duanya diawali dengan kata sandang, ya. Nah, kata sandang tambah kata benda tambah kata sandang tambah kata sifat. Contoh kalimat hodulos ho agathos diterjemahkan hamba yang baik itu. Lanjut, ya. Di sini pada bagian ini baik kata sifat maupun kata benda sama-sama ditonjolkan, ya, karena dua-duanya mendapatkan kata sandang. Kata sifat tersebut ditempatkan selaku klimaks dalam aposisi atau keterangan tambahan dengan kata bendanya. Kemudian atributif ketiga rangkaiannya atau rumusnya adalah kata benda tambah kata sandang tambah kata sifat, ya. Perhatikan kalau di pertama tadi di sini cuman kata sifat yang dapat kata sandang, kata benda tidak, ya. Kemudian kalau di posisi kedua kata benda dan kata sifat dua-duanya mendapatkan kata sandang. Kalau yang ketiga sini, ya, kata sifat yang mendapatkan kata sandang, nah, kata sifat yang mendapatkan kata sandang, tapi kata bendanya sudah lebih dulu, ya. Kalau di pertama sini DP urut-urutan adalah kata sandang tambah kata sifat tambah kata benda. Kata benda nanti di ujung di belakang. Di sini memang kata benda memang lebih dulu tapi ada kata sandang di depannya. Kata sandang tambah kata benda tambah kata sandang tambah kata sifat. Di yang ketiga ini kata benda sudah mendahului tambah kata sandang tambah kata sifat, ya. Nah, di sini doulos ho agathos artinya seorang hamba yang baik itu. Kata bendanya tidak tentu dan bersifat umum, sedangkan kata sifat tersebut yang mengkhususkannya, ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang posisi atributif dan ini ada posisi kedua namanya posisi predikatif. Nah, kata sifat berfungsi posisi predikatif apabila memberikan penjelasan mengenai kata benda yang dimodifikasi. Pada posisi predikatif ini kata sifat tidak disertai kata sandang. Posisi predikatif dapat digolongkan dalam dua jenis antara lain predikatif pertama. Predikatif pertama, perhatikan rumusnya atau rangkaiannya adalah kata sifat tambah kata sandang tambah kata benda. Contoh kalimatnya adalah agathos hodulos, artinya hamba itu baik. Di sini kata sifat mendapatkan penekanan yang lebih besar dari kata bendanya. Kemudian yang kedua, predikatif kedua, rangkaiannya atau rumusnya adalah kata sandang tambah kata benda, tambah kata sifat. Contoh kalimatnya adalah hodulos agathos, artinya hamba itu baik. Di sini kata sifat memberikan penjelasan mengenai subjeknya atau kata bendanya. Perhatikan perbedaan rumusnya, ya. Kalau yang di atas predikatif pertama itu kata sifat, tambah kata sandang, tambah kata benda. Sedangkan kalau yang di bawah kata sandang, tambah kata benda, tambah kata sifat. Yang membedakan mereka adalah posisi kata sifat, ya. Kalau di predikatif itu cuma kata benda yang mendapatkan kata sandang, ya. Sedangkan kata sifat tidak. Tapi di predikatif pertama, kata sifat itu ada di awal, di predikatif kedua, kata sifat ada di akhir. Hal utama yang membedakan antara posisi atributif dan posisi predikatif adalah pada posisi atributif yang diutamakan atau yang selalu mendapatkan kata sandang adalah kata sifat. Sedangkan kalau di posisi predikatif yang selalu mendapatkan kata sandang adalah kata benda. Itu yang membedakan mereka, ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, tadi ada posisi atributif, ada posisi predikatif kalau kata sifat bertemu dengan kata benda.
Namun apa jadinya kalau kata sifat ternyata dalam kalimat jomblo alias tidak punya pasangan, tidak punya partner, tidak ada kata benda yang sejenis dengan dia. Ingat ya teman-teman, kalau tidak ada kata benda yang sejenis dengan dia, maka jangan dipaksakan untuk berpasangan dengan dia ya. Kalau ada cinta jangan paksa-paksa, sakit itu kalau memaksa teman-teman. Ya, intermezzo. Kembali ke materi. Nah, teman-teman, ada keadaan ketika kata sifat itu berdiri sendiri alias jomblo dalam kalimat. Sehingga dia mau tidak boleh dipaksakan untuk berpasangan dengan kata benda lain yang berbeda dengan dia. Dia harus tetap ada pada posisi kesendiriannya atau kejombloannya ini. Nah, posisi ini disebut posisi substantif. Dalam posisi substantif, kata sifat dipergunakan sebagai kata benda. Ya, kata sifat diterjemahkan sebagai kata benda. Pada umumnya, kata sifat dalam posisi substantif disertai dengan kata sandang. Contoh, untuk contoh maskulin di situ ada ho agathos ya. Ho agathos artinya sebetulnya cuma baik ya. Jadi ho agathos baik. Tapi dalam posisi substantif ketika dalam kalimat dia tidak punya partner, tidak punya teman, maka dia diterjemahkan seorang laki-laki yang baik. Untuk feminin, he agate itu artinya juga cuma baik. Tapi dalam posisi substantif ketika dia sendiri dalam kalimat diterjemahkan seorang wanita atau perempuan yang baik. Netral, to agaton itu diterjemahkan sesuatu hal yang baik atau sesuatu yang baik. Ya. Lanjut teman-teman. Jika ditemui suatu kalimat di mana kasus kata sifat tidak sama dengan kata benda yang diikutinya, maka berarti kata sifat tersebut tidak menjelaskan kata benda tersebut. Ingat ya, jadi kalau ada kata sifat dan kata benda yang beda, maka jangan paksa dan dua untuk berpasangan. Maka berarti kata sifat tersebut tidak menjelaskan kata benda tersebut. Dengan kata lain, kata sifat tersebut bukan sifat dari kata benda tersebut. Contoh di sini ada kata tu agatu hodulos ya. Tu agatu hodulos. Tu agatu ini genetif. Hodulos ini nominatif ya. Sama-sama maskulin, sama-sama tunggal. Tapi kasusnya beda. Tu agatu genetif, hodulos nominatif. Berarti baik ya. Jadi agatu ini baik itu bukan sifat dari hamba. Berarti hamba ini tidak baik. Jadi agatu ini tidak menyifati hodulos. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Dalam daftar kata, kata sifat kata sifat dapat dikenali dengan mudah karena tidak memiliki kata sandang. Dan untuk kata sifat yang berada dalam bentuk maskulin selalu diikuti oleh akhiran-akhiran feminin dan netral. Jadi nanti kalau mau buka kamus Yunani, kata sifat itu selalu begini di kamus Yunani. Ya, nanti kalau teman-teman sudah akan masuk pada tataran terjemahan teks ya, itu biasanya di Yunani 2 atau Yunani 3. Semoga teman-teman tetap stay untuk bertahan dalam perkuliahan di prodi teologi bahkan di mata kuliah bahasa Yunani. Lanjut. Di sini ada satu kata sifat yang unik yaitu autos. Autos ini adalah sebuah kata yang melayani banyak tujuan dalam bahasa Yunani. Yang penggunaannya itu banyak ya. Dia melayani banyak tujuan karena dia banyak digunakan. Nah, penggunaannya adalah sebagai berikut. Dalam posisi atributif, autos diterjemahkan yang sama. Ya. Contoh di atas ini ada ho autos didaskalos, artinya guru yang sama. Kemudian dalam posisi predikatif, autos diterjemahkan sendiri. Ya, jadi contoh di bawah sini ada autos ho didaskalos, guru itu sendiri. Ya, guru itu jomblo. Bagus ya itu teman-teman. Oke, lanjut. Jika berdiri sendiri, ya, jika dia ada dalam posisi substantif, maka dia akan diterjemahkan sebagai orang kata ganti ya. Jika berdiri sendiri menjadi orang ketiga tunggal atau jamak, maka dia akan diterjemahkan seperti ini ya. Jadi dioko auton, dia akan jadi kata ganti orang ketiga. Jadi contoh, dioko auton, ya, dioko auton dia akan diterjemahkan saya sedang menekannya, ya. Dioko kan ini menekan, jadi saya sedang menekan, tambah akhiran auton menekannya, menekan dia. Kemudian ho kyrios auton ya. Ho kyrios ini tuan atau tuan dan auton kalau ditambahkan akhiran auton mereka orang ketiga jamak ya.
Auton ini kan tunggal, ini auton ini genetif jamak ya. Jadi Hokurios auton itu tuan dari mereka atau tuan mereka. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian lanjut. Kata benda maskulin deklensi pertama dan kata benda feminin deklensi kedua. Saya minta maaf kalau teman-teman pada titik ini sudah mulai pusing. Ya, kalau Anda sudah mulai pusing dan sakit kepala berarti Anda betul-betul belajar. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar bahwa kata benda deklensi 1 itu pasti feminin. Sedangkan kata benda deklensi 2 itu yang maskulin dan netral. Tapi anehnya, di sini kemudian ada yang bilang kata benda maskulin deklensi pertama dan kata benda feminin deklensi kedua. Tak putar ini. Jadi bagaimana kan? Nah, di sini ada penjelasannya. Sebelumnya telah dipelajari bahwa pada umumnya kata-kata benda deklensi pertama adalah feminin dan kata-kata benda deklensi kedua adalah maskulin atau netral. Namun ada sedikit pengecualian untuk pola ini, yaitu kata benda maskulin deklensi pertama adalah kata benda maskulin yang berakhiran feminin. Dia kata-kata benda maskulin tapi akhirannya feminin. Contoh di situ ada Hohypokrites. Hohypokrites, kata sandangnya ho, berarti dia kata maskulin, tapi akhirannya tes, ya. He, tes, teiten, hai, ton, tais, tas. Ini kan akhir-akhiran untuk feminin. Jadi ini aneh ya. Kata-kata seperti ini yang masuk dalam pengecualian. Kata bendanya adalah kata benda maskulin, tapi akhirannya feminin, ya. Hypokrites artinya orang munafik. Kemudian ada homatetes, sama, kata maskulin juga, akhirannya feminin, artinya murid atau pelajar. Kemudian ada ho prophetes, ya. Maskulin juga, tapi akhirannya tes, berarti dia akhiran feminin, artinya nabi. Kemudian ada ho neanias, artinya anak muda atau pemuda. Lanjut teman-teman, di sini karena itu kata sandang untuk kata-kata tersebut adalah maskulin. Jadi kata sandangnya maskulin meskipun akhirannya ada beberapa yang jadi feminin. Misalnya untuk kata matetes, ya. Contoh di sini ada kata matetes. Nominatif tunggalnya homatetes, genetif tunggalnya tu matetu, datif tunggalnya toi matetoi matetei, dan akusatif tunggalnya, oh sorry ini salah ya, ini harusnya mateten ya. Jadi toi mateten, ton mateten. Nah, oh tidak apa-apa, ini betul. Jadi itoi matetoi, ton mateten, dan mateta. Kemudian untuk jamaknya hoi matetai, genetif jamaknya ton mateton, datif jamaknya tois matetais, akusatif jamaknya tus matetas, dan vokatifnya matetai. Perhatikan di sini teman-teman, ada kata benda feminin deklensi kedua, yaitu kata benda feminin yang berakhiran maskulin. Contoh kata he hodos. Kata benda feminin tapi akhirannya os, ya, akhirannya maskulin. Ini artinya jalan. Dan kemudian ada kata he eremos. He eremos, kata sandangnya feminin tapi akhirannya os, maskulin, artinya padang gurun. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Oh, ini sudah tadi ya. Nah, maka kita akan punya 17 vocabulary yang harus teman-teman hafalkan ya. Jadi ada hoadelphos, todoron, matetes, oinos, prophetes, agatos, agapetos, autos, dikaios, eschatos, kakos, kalos, mikros, monos, pisos, poneros, dan protos. Mari kita mulai dari yang paling atas. Hoadelphos itu artinya brother, ya, saudara laki-laki. Kemudian ada todoron. Todoron artinya gift, hadiah atau pemberian. Kemudian ada homatetes, ini disciple, murid atau pelajar ya. Kemudian ada hooinos, wine, artinya anggur. Ini anggur minum ya, bukan anggur buah-buahan ya. Itu grape, karena ini wine, jadi dia anggur minuman ya, minuman beralkohol. Kemudian ada ho prophetes ya, prophet, nabi ya. Kan biasanya yang paling sering gunakan kata ini adalah terhadap saudara-saudara yang muslim ya. Prophet Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka prophet itu juga diterjemahkan nabi dalam ajaran kekristenan. Kemudian ada kata sifat ya, ada 12 kata sifat. Agatos artinya baik, agapetos beloved, ya, yang dicintai atau yang dikasihi.
Autos artinya yang sama atau sendiri ya, same atau self. Kemudian ada dikaios, Ba'tus, adil atau benar. Kemudian ada eschatos, last, yang terakhir. Dan kakos, evil, jahat, evil ya, sorry, evil, jahat. Kemudian ada kalos, good atau beautiful. Jadi bayangkan antara kakos dan kalos hanya beda satu huruf ya. Antara jahat dan baik itu hanya beda satu huruf. Ada mikros, ya, small atau kecil. Monos, only, satu-satunya atau alone, sendirian. Pisos, faithful atau setia. Ini pistos ya, harusnya ya pistos. Tolong tambahkan tau setelah sigma. Kemudian ada poneros, evil, jahat atau buruk. Dan ada protos, verse atau yang pertama. Nah teman-teman, di sini ada 7 nomor untuk teman-teman latihan. Tolong nanti dikerjakan, ini tanda cinta saya buat teman-teman. Dan sebagai bonus ada nomor 1 yang akan kita kerjakan bersama. Oke, mari kita perhatikan. Dikaios ho adelphos tes Sophias. Mari diterjemahkan. Dikaios ho adelphos, kata sifat, ya, coba perhatikan di situ. Kata sifat tambah kata sandang tambah kata benda nominatif maskulin tunggal dari kata ho adelphos. Ya, jadi saudara laki-laki itu adalah, atau saudara laki-laki itu adil atau benar, atau saudara laki-laki itu adalah adil atau benar ya. Kemudian lanjut, yang kedua, tes Sophias, kata sandang tambah kata benda genetif feminin tunggal dari kata he Sophia. Sorry, itu harusnya tidak ada s di ujungnya, ini harusnya he Sophia, tolong sigma ini dihapus. He Sophia ya, artinya dari hikmat atau kebijaksanaan itu. Terjemahannya ya, coba perhatikan di situ ya, di soalnya. Di sini ada tanda titik koma di ujung. Ada tanda titik koma di ujung, berarti dia adalah sebuah kalimat tanya, adalah sebuah kalimat pertanyaan. Sehingga kalimat ini akan berubah menjadi kalimat pertanyaan dan pasti dibuka dengan kata apakah. Jadi, apakah saudara laki-laki itu adalah adil dari hikmat? Tanda tanya. Oke, nomor 1 sudah dikerjakan, nomor 2 sampai 7 silahkan diperjuangkan. Tuhan Yesus memberkati setiap proses dan perjuangan kalian, dan semoga materi Yunani ini juga akan semakin tertancap di kepala kalian, meskipun pola perkuliahannya mungkin sangat tidak kondusif dan efisien. Tapi Tuhan menolong dan memberkati kalian semua. Shalom, sampai jumpa di materi Yunani berikutnya.